Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN naik 1,9 triliun rupiah pada Juli 2024 menjadi 42,5 triliun rupiah. Sebelumnya batas anggaran yang ditetapkan pada Mei adalah 40,6 triliun rupiah. Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahma Tarwata, kenaikan pagu anggaran IKN utamanya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di kawasan Ibu Kota baru. Jadi ini terutama karena untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol. Jadi di dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan pemuatan dari bangunannya ataupun jalan tol, sehingga itu perlu ditambahkan anggaran. Ini terutama untuk safety dari jalan tol dan bangunan tersebut. Selain itu juga ada beberapa pekerjaan yang disegerakan tahun ini, itu berupa perbaikan sarana sekolah mulai dari SD, SMP, SMA yang sudah ada di sekitar situ untuk mengantisipasi kepindahan dari beberapa ASN lebih pada tahun ini. Berdasarkan data APBN kita edisi Agustus 2024, pagu anggaran pembangunan IKN bulan Juli dalam APBN 2024 sebesar 42,5 triliun rupiah. Angka ini meningkat sekitar 1,9 triliun dari APBN Mei, yakni 40,6 triliun rupiah. Kenaikan pagu anggaran sudah terlihat sejak Februari 2024. Saat itu, anggaran IKN dipatok di 39,3 triliun rupiah. Sementara realisasi anggaran untuk IKN menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani di Juli 2024 sebesar 11,2 triliun rupiah. Angka itu 26,4% dari pagu APBN 2024 sebanyak 42,5 triliun rupiah. Realisasi meningkat sangat tajam di 2023, 27 triliun. Dan tahun ini di APBN kita ada 42,5 triliun. Walaupun kemarin akselerasi kerjaan begitu luar biasa, Pak Bas mengatakan ada 108 paket nilainya 84,2 triliun sudah dikontrakkan. Nah, dikontrakkan tidak berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin. Jadi yang baru cair memang kelihatannya 11,2 triliun untuk yang pagu 24 ini. Yang nilainya 42,5 triliun. Total alokasi anggaran IKN sejak 2022 hingga kini sudah mencapai 75 triliun rupiah. Rinciannya, 5,5 triliun rupiah terrealisasi di 2022, 27 triliun rupiah terrealisasi di 2023, dan alokasi sebesar 42,5 triliun rupiah pada 2024. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengungkap investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara per 12 Agustus mencapai 56,2 triliun rupiah di luar APBN. Jokowi menyebut ada 55 proyek yang sudah groundbreaking, diantaranya 6 proyek pendidikan, 3 kesehatan, 10 proyek retail dan logistik, dan 14 kantor dan perbankan. Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking. Pendidikan ada 6, kesehatan ada 3, retail dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14. Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan pekerjaan panjang. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Prabowo optimistis dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, fungsi Ibu Kota Nusantara sudah dapat berjalan. Kita sadar pembangunan Ibu Kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada Ibu Kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat, kita optimis ya,
dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti tentunya banyak yang masih kita harus kerjakan. Artinya setelah dilantik Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak ya? Namanya kalau ibu kota ya presiden ada di ibu kota. Pendanaan memang jadi faktor kunci penyelesaian mega proyek IKN. Sebab dari 466 triliun rupiah kebutuhan anggaran IKN, hanya 20% saja yang berasal dari keuangan negara atau APBN. Tim Liputan, Kompas TV. Saya Tifa Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam. Saudara, anggaran IKN naik di tengah jalan. Apa penyebabnya dan apa pula dampaknya ke depan? Kami akan bahas ini bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Johannes Joko dan peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Tauhid Ahmad. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam, Mas Tifal. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Mas Tauhid, saya ke Anda dulu. Pemerintah bilang alasan anggaran terus naik ini karena kebutuhan dan infrastruktur untuk penguatan infrastrukturnya. Menurut Anda, apakah ini hal yang wajar sebagai bagian dari pembangunan atau justru ada yang perlu diperbaiki lagi soal perencanaan pembangunan IKN ini? Saya kira memang yang pertama ya dalam pembangunan fisik memang seringkali terjadi katakanlah perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan dan itu perlu ada antisipasi begitu ya. Nah, problemnya adalah dalam proses perencanaan anggaran seolah-olah bahwa sekarang kenaikan anggaran ya itu mudah sekali untuk disepakati tanpa ada persetujuan dari katakanlah DPR ya. Padahal segala bentuk perubahan anggaran itu harus melalui persetujuan DPR ya, melalui mekanisme katakanlah pembahasan anggaran. Nah, kami khawatir dengan model begini, ini akan bukan saja kalau lihat tadi trennya, perkembangannya nanti bisa lebih meningkat lagi dan ini kemudian akan berdampak tentu saja pada alokasi yang akan ditetapkan secara total untuk IKN yang sekitar 90 triliun itu akan bisa habis pada tahun mendatang ya. Mungkin tahun ini sekitar 75, berarti isinya 15. Kalau model-model seperti ini dibiarkan, ya memang akan luasa begitu, tapi konsekuensinya tentu akan memberikan dampak bahwa untuk tahun mendatang akan semakin terbatas. Nah, kenaikan anggaran ini yang menurut saya ya seharusnya sudah diperhitungkan dari awal melihat perkembangan fisik di lapangan maupun lain sebagainya sehingga bisa dikonsolidasikan batas maksimum dengan batas yang harus dibelanjakan pada tahun ini sehingga tidak menimbulkan tekanan fiskal yang cukup signifikan pada tahun berjalan. Begitu, Mas. Karena kalau kita merujuk lagi dari beberapa kali ditanyakan kepada pemerintah alasan kenapa kemudian pembangunan ini sedikit terhambat karena faktor cuaca, makanya kemudian ada teknologi modifikasi cuaca yang coba diupayakan. Apakah ini bisa diterima alasannya bahwa anggaran bisa membengkak karena itu atau justru sebetulnya ini harusnya sudah dipikirkan jauh-jauh waktu menurut Anda, Mas Tauhid? Ya, saya kira kan kalau perencanaan yang baik ya kan berarti kan memang sudah memperkirakan faktor-faktor seperti tadi ya, faktor geografis, kemudian cuaca dan sebagainya itu sudah ada dalam perhitungan. Apalagi daerah-daerah yang sangat rentan, misalnya di daerah situ merupakan juga daerah resapan ya, daerah sebagian mungkin daerah dengan curah hujan tinggi begitu ya. Sehingga itu juga menjadi faktor yang cukup diperhitungkan. Nah, kalau ini tidak diperhitungkan, maka khawatir bahwa pembengkakan anggaran ini akan selalu terjadi pada setiap periode. Dan kekhawatiran ini sehingga komitmen terhadap batas maksimum katakan 20% pada akhirnya tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Nah, kami khawatir trust ini yang diberikan masyarakat bisa berkurang lama-kelamaan begitu, Mas. Oke, Mas Jo merespon hal ini tampaknya masih ada perencanaan yang kurang matang sejak awal pembangunan IKN sehingga kok mengapa kemudian tiap bulan untuk realisasi anggaran 2024 saja tiap bulannya itu naik terus begitu. Gimana Anda merespon itu? Yang pertama saya ingin sampaikan dulu Mas bahwa anggaran IKN itu kan ada 466 triliun di awal nih. Ini declare pertama 466 triliun, kemudian menggunakan anggaran APBN itu kurang lebih sekitar 20%-nya angkanya 89,4 triliun. Itu anggaran tahap pertama tahap awal untuk tahap
yang di-cover oleh APBN dari mulai tahun 2022 sampai tahun 2024. Sampai hari ini data yang kemarin dikeluarkan oleh Kemenkyu itu jelas sekali Mas bahwa realisasi 2022, 2023 dan 2024 total itu total itu 75 triliun. Iya. Itu yang pertama. Jadi kalau dibilang ini nggak ada perencanaan kok dan segala macam, tidak. Ini semua justru dilakukan perencanaan yang matang, yang baik. Tetapi karena teman-teman di PUPR itu kerjanya luar biasa dengan semua speed yang dilakukan dan percepatan yang dilakukan, maka ada beberapa pos-pos proyek yang akhirnya itu juga dilakukan juga. Misalnya contoh, jadi dari data kami itu tidak ada itu Mas terkait tadi perubahan cuaca dan segala macam, itu nggak ada tuh anggaran untuk modifikasi hal-hal seperti itu terkait dengan apa yang disampaikan perubahan keuangan. Misalnya ada duplikasi jembatan Pulau Balang. Kenapa duplikasi ini dilakukan? Karena jembatan yang lama itu kalau nanti dipakai untuk traffic ke IKN itu pasti tidak memungkinkan. Lalu ada jalan tol, kemudian ada hunian pekerja tahap 2, percepatan penyediaan air minum, pembangunan jaringan distribusi utama dan jaringan distribusi primer. Ada 7 proyek yang akhirnya itu dilakukan sekarang sehingga terjadi kenaikan, tetapi secara besar anggaran yang sudah ditentukan di awal sampai hari ini belum melebihi itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Nah, sarana prasarana itu sebelumnya belum terpetakan jauh-jauh waktu, Pak? Oh, sudah terpetakan, tetapi sekarang ini itu ditarik, dipercepat begitu Mas. Karena memang ada beberapa kebutuhan yang misalnya contoh ada kebutuhan yang terkait pembangunan pasar dan puskesmas di kawasan hunian ASN begitu. Jadi karena kawasan huniannya itu sudah jadi di beberapa titik, kalau itu nanti ASN menempati, maka kan dibutuhkan juga untuk ada pasar, kemudian ada puskesmas untuk bisa sebagai fasilitas-fasilitas pendukung. Itu yang terkait anggaran, Mas. Yang kedua adalah yang namanya realokasi dan rekomposisi anggaran itu dimungkinkan selama pengelolaannya itu dilakukan dengan prudent, transparan dan tepat sasaran. Oke. Jadi ini yang sebenarnya ingin kami sampaikan pada malam ini bahwa terkait perencanaan IKN tidak ada yang keluar dari rencana, tetapi justru ada percepatan yang harus dilakukan dikarenakan kerja dari teman-teman PUPR dan tim yang ada di lapangan itu luar biasa begitu. Oke, Mas Tauhid, di satu sisi kalau dari kantong APBN sisa anggarannya kalau dengan asumsi 90 triliun dipakai untuk pembangunan IKN itu sisanya 15 triliun lagi, kalau betul jadinya 2022-2024 terpakai 75 triliun. Tapi di sisi lain Presiden Jokowi juga mengumumkan bahwa nilai investasi yang masuk untuk pembangunan IKN itu 56,2 triliun. Menurut Anda masih bisakah kemudian kita bertumpu pada sisa APBN 15 triliun ini, atau kemana arahnya dengan kantong pos anggaran kita yang ada sekarang untuk pembangunan IKN yang mau tidak mau suka tidak suka ya harus tetap berjalan? Ya, saya kira begini, APBN itu biasanya sebagai buffer ya. Ketika swasta katakanlah mengalami perlambatan, biasanya APBN menjadi buffer apapun bentuknya, misalnya perumahan untuk ASN begitu ya, atau Fasum atau Fasos begitu, termasuk sarana pendidikan kesehatan yang mungkin ya katakanlah swasta mungkin masih sedikit berinvestasi di situ. Nah, kami khawatir ketika katakanlah tadi dikatakan bahwa baru 56 begitu ya. Padahal swasta diharapkan bisa berinvestasi 253 triliun begitu ya. Nah, ini kan kekurangannya katakanlah banyak sekali. Padahal tadi Presiden terpilih mengatakan 3 sampai 5 tahun ini harus sudah operasional begitu ya. Jadi kami khawatir bahwa ya 15 triliun yang sisanya dari APBN itu kurang begitu ya. Dan itu bahkan 15 triliun kalau kita lihat trennya bahwa 3 tahun ini adalah meningkat, ya kalau hanya 15 triliun mungkin satu kuartal di katakanlah 2025 sudah selesai, sudah habis. Nah ini ya padahal itu masih banyak kebutuhan yang tidak bisa didanai oleh swasta begitu. Ini yang kemudian memberikan ruang, ada kemungkinan, saya menerka bahwa ada kemungkinan APBN akan jauh lebih besar dari target 20% itu sendiri. Ini yang saya lihat, karena kalau misalnya kita secara fisik akan sangat kelihatan masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dilakukan terutama untuk
infrastruktur yang dibutuhkan untuk sebuah IKN begitu Mas. Oke, berarti sekarang harapannya tertumpu pada proses investasinya ini Mas Jo. Dengan angka yang sekarang dikantongi 56,2 triliun itu yang dilaporkan oleh Presiden, untuk mempercepat ini gimana kemudian? Kan sudah ada keluar tuh HGU sampai hampir 2 abad, kemudian ada program Golden Visa. Ini salah Follow lagi up-nya gimana tuh? Mas. Jadi Mas Tifal, ini saya berkesempatan ini untuk menjelaskan HGU 2 abad, HGU 2 abad ini. Nah, oke. Jadi yang namanya HGU itu ada 2 siklus untuk bisa diberikan. Siklus pertama itu ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan, tetapi yang terpenting adalah yang pertama itu diberikan 35 tahun. Kalau dalam 5 tahun ini lalu ada komitmen, keseriusan dan seterusnya, lalu dinaikkan menjadi tahap kedua dan ketiga yang total satu siklus itu 95 tahun. Kalau satu siklus setelah 95 tahun itu berjalan, itu bisa dimungkinkan untuk perpanjang. Jadi tidak, sekali lagi Mas, tidak bundling 190 tahun, orang investor masuk langsung diberikan. Itu clear ya Mas ya. Jadi saya seringkali di Kompas berkali-kali saya menyampaikan hal ini. Nah, terkait dengan investor, dari apa yang disampaikan oleh Pak Basuki sebagai kepala otorita, itu sudah disampaikan. Ada 472 LOI. Dari 472 LOI itu, teman-teman OIKN itu bekerja dengan sangat keras, itu melakukan verifikasi, itu dinyatakan hanya 220 yang layak disebut investor. Karena sisanya itu hanya kontraktor, kemudian supplier, konsultan. Nah dari 220 itu, akhirnya itu kemarin ada sekitar 60 investor yang inilah pemerintah membuat Satgas Percepatan Investasi. Jadi berbagai persoalan, permasalahan yang menjadi kendala di mana 60 investor ini untuk melakukan realisasi itu dibantu antara OIKN dan Satgas kementerian lembaga yang dibentuk oleh Bapak Presiden. Dan yang paling memperkuat Mas dari apa terkait dengan kelanjutan pembangunan IKN dan investor ditunggu-tunggu oleh teman-teman investor dari beberapa komunikasi saya dengan investor adalah komitmen dari yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo untuk melanjutkan, tentu dengan segala upaya bahwa ibu kota negara ini sebagai sebuah bentuk lompatan kemajuan menuju visi kemajuan menuju Indonesia maju. Begitu. Sudah berapa lagi bertambah jumlah nilai investasinya kemungkinan Pak? Masih terus diproses, tetapi kurang lebih ada 60 investor yang saat ini sedang dari tadi yang jumlahnya sekian ada 60 dan 60 itu ada 6 investor yang sudah siap dari Jepang, China, Korea untuk masuk ke perkantoran, perhotelan dan perumahan sebagai sebuah sarana pendukung adanya ibu kota Nusantara, terutama perumahan itu Mas. Karena kalau perumahan itu sudah terbentuk, biasanya nanti akan ada investor lokal, investor lain untuk kembali masuk untuk memenuhi lingkup-lingkup yang ada di wilayah sekitar IKN. Oke, Pak Johannes Joko mewakili Kantor Staf Presiden, terima kasih. Mas Tauhid Ahmad mewakili Indef juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Tifal, makasih Pak. Informasi lain hadir usai jeda, Surya Paloh bertemu Prabowo Subianto. Partai Nasdem menyatakan bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Kami akan segera